Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, bagaimana kabarnya nih? Kita bertemu lagi ya dalam proses pembelajaran dengan Pak Angga. Bapak berharap kalian semua sudah siap untuk belajar gitu. Persiapkan diri kalian untuk memperhatikan video pembelajaran Bapak. Oke. Baik, anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, Bapak sudah memberikan penjelasan terkait sebelumnya ya, itu yang sebelumnya tentang bagaimana menyelesaikan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Hari ini Bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan metode yang lain. Ya. Oke, kita simak bersama. Baik. Yang akan Bapak jelaskan dalam pertemuan ini adalah metodenya disebut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, jadi istilahnya adalah melengkapkan kuadrat sempurna metodenya. Oke, sebelum Bapak menjelaskan terkait dengan metode ini seperti apa, Bapak akan menyampaikan dulu ke kalian semua terkait dengan bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuk kuadrat sempurna itu seperti apa? Jadi seperti ini nih. Ini ya. Misalnya gini. X ditambah A dikuadratkan. Maka sebenarnya pengerjaan untuk bentuk matematis seperti ini adalah kan ini kuadrat ya. Berarti pangkat 2 ya. Berarti nilainya ada 2 kali kayak gini. Ya. Jadi X tambah A pangkat 2 atau kuadrat, maka X tambah A dikali X tambah A. Nah, pengerjaan ini seperti biasa di aljabar yang harus kalian ingat. Yang pertama, X dengan X ke sini. Kalikan. Kemudian X dengan A. Yang berikutnya adalah A dengan X dan A dengan A. Nah, tolong perhatikan dengan cermat ya untuk yang kayak gininya. Ini sama dengan X dikali X, maka X kuadrat nilainya. X ditambah X dikali A, maka ini kan positif ya, maka ditambah AX. Nah, sekarang yang warna merah nih, A dikali X, berarti ditambah AX juga. Dan A dikali A, maka ditambah A kuadrat. A dikali A kuadrat. Gitu ya. Nah, ini bisa kita selesaikan nih ya. Jadi X ditambah A kuadrat itu nilainya kita bisa tulis ini X kuadrat nggak ada temannya, maka X kuadrat ditambah ini AX tambah AX ya. Sebenarnya kan ini 1 nilainya, ini 1 tambah 1 maka jadi 2 AX ya, ditambah A kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Yang perlu kalian cermati adalah lihat nih nilai yang kan ini suku awalnya yang X kuadrat, kemudian yang ini suku tengah namanya, ini adalah 2 kali dari nilai A yang ini. Jadi nilai ini A nih, maka 2A. A itu apa Pak? Nilainya yang ini nih. Ya, A itu yang ini. Nah, maka yang tengahnya adalah 2 kali A-nya. Nah, coba kita terapkan ya. Nah, Bapak punya contoh nih, yang ini. X ditambah 5 kuadrat. Nah, coba kalian terapkan dengan tadi bentuk yang ini. Jangan pakai dikali-kali manual seperti biasa seperti ini. Ya, coba pakai gini. Maka ini hasilnya adalah, oh ya Bapak nanya dulu nih ke kalian, A-nya nilainya berapa di sini? A-nya adalah 5 ya. 5 ya. Nah, maka bentuknya ini jadi X kuadrat ditambah, nah yang tengah ini adalah 2 kali A-nya. Kalau A-nya 5, maka ini adalah 10X. Gitu.
Dan A-nya adalah 5 kuadrat berapa? 25. Gitu. Atau 5 kuadrat deh ya Bapak terusnya. 5 kuadrat, maka ini hasilnya jadi X kuadrat. Ini A-nya sama dengan 5. Ditambah 10X ditambah 25. Nah, hasilnya gini. Bapak misalnya punya contoh yang lain deh. Misalnya gini. X dikurang 4 kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah ini X kuadrat. Nah, kemudian A-nya berapa nih? A-nya adalah min 4 berarti. Nah, kalau yang suku tengahnya adalah 2 kalinya dari A-nya. Maka ini adalah 2A itu berarti nilainya 2 dikali min 4 ya. Jadinya min 8 gitu ya. Maka ini adalah min 8X. Kemudian yang ini min 4 kuadrat adalah berarti min ketemu min ya. Jadi plus ya. Jadi plus 16. Nah gitu ya. Itu latihan dulu terkait dengan bentuk kuadrat sempurnanya. Nah sekarang baru kita masuk nih ke metodenya. Jadi intinya metode melengkapkan kuadrat sempurna adalah metode memodifikasi. Nah, jadi ingat nih, kalian harus memodifikasi agar bentuknya seperti kuadrat sempurna. Bapak kasih contoh nih, perhatikan sama kalian ya. Bapak punya persamaan kuadrat nih. X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan 0. Maka langkah pertamanya, perhatikan ya, ini pindah ruas aja ke sini. Maka jadi gini, X kuadrat min 6X sama dengan ini yang tadinya positif, negatif 8. Nah, gitu. Nah, sekarang yang bentuk yang ini nih, yang harus dimodif. Ya. Yang ini nih yang harus dimodifikasi. Nah, mau modifnya gimana Pak? Sama kayak tadi bentuknya nih. Ya, sama seperti ini. Jadi kan gini, ini X kuadrat min 6X. Berarti gini, X kuadrat bentuknya ini. Kemudian ini min 6X, berarti suku tengahnya. Kemudian cari suku yang terakhirnya di sini. Nah, pertanyaannya gini dulu. Kalau di sini min 6X, kan ini ya, berarti ininya min 6X, ini min 6X, maka A-nya berapa? Ya udah aja min 6 dibagi 2. Min 6 dibagi 2. Maka jadi berapa? Ini jadi, atau Bapak nulisin di sini ya. Ini berarti A-nya itu adalah min 6 dibagi 2 dong. Kan ini soalnya min 6 suku tengahnya. Sedangkan suku tengahnya itu yang ini adalah berarti ini setengahnya ya, gitu. Maka berapa nih? A-nya adalah min 3. Nah, kan diisi yang di sini itu adalah A kuadrat ya. A kuadrat berarti ini adalah A kuadratnya adalah min 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah 9. Maka bentuk yang dimodifikasi ini jadi gini. X kuadrat min 6X. Nah, masukkan nilai ini. Ditambah 9 sama dengan, karena kita memodifikasi nilai 9-nya yang tadinya nggak ada jadi ada, maka saat di sini ada, di sini juga harus ada. Maka min 8 ditambah 9 juga. Ini ditambah memodifikasinya. Begitu ya. Kemudian Bapak lanjutkan di sini aja deh. Nah, sekarang nilainya adalah X kuadrat min 6X tambah 9 sama dengan min 8 tambah 9. Nah, bentuk yang ini berdasarkan persamaan kuadrat sempurna. Yang ini tadi nih ya, lengkap kan, udah lengkap ini ya, lengkap ya seperti ini ya. Maka kita bisa tulis ini ya, berarti ini kita bisa ganti jadi X
dikurang 3. Kenapa Pak 3? Kan A-nya tadi 3 nih. Kuadrat sama dengan, nah ini min 8 tambah 9, yaitu adalah 1 hasilnya. Nah, kalau sudah kayak gini adalah akarkan semua ruasnya. Nah, berarti ini X min 3 kuadrat, ini 1, ini diakarkan, maka ini juga diakarkan. Nah, gitu. X min 3 pangkat 2 diakarkan, maka pangkatnya hilang karena diakarkan. Maka nilainya adalah X min 3. Nah, kemudian sama dengan sekarang akar 1. Nah, sebenarnya akar 1 itu kita bisa nulisnya adalah plus minus 1. Jadi bisa positif, bisa negatif. Nah, sebenarnya ini kita dapat nilai nih. Nah, maka kita nulisnya di sini deh. Maka ini ada nilai positif, ada nilai negatif. Maksudnya apa? Kan ini plus minus ya. Jadi kita ngerjainnya bisa gini. Bisa ada 2 nih. Ini X min 3 sama dengan 1 yang pertama, berarti pakai positifnya. Kemudian yang kedua adalah pakai negatifnya. X min 3 sama dengan min 1. Nah, maka kita selesaikan dulu yang ini. Ini X ya, kemudian ini pindah ruas ke sini, maka jadi 1 ditambah 3, maka X-nya sama dengan 4. Nah, yang ini pindah ruas juga ke sini, maka X sama dengan min 1 tambah 3, maka X sama dengan 2. Begitu. Maka atau gini ya, jadi hasilnya jadi akar dari X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Nah, ini contoh pertama ya. Oke, coba kalian cermati dulu. Jadi intinya metode melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah memodifikasi bentuk. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak lanjutin ke contoh yang berikutnya coba nih ya, biar kalian bisa memahami. Contoh lain. Misalnya bentuknya gini. 2X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau kerjain ya. Nah, yang harus dicermati sama kalian adalah dalam pengerjaan bentuk kuadrat sempurna ini adalah gini, koefisien X kuadrat itu harus nilainya 1, harus nilai 1. Artinya kalau bukan 1 kita harus modifikasi dulu ya. Kalau tadi yang contoh yang ini sudah 1, ini koefisiennya 1. Kalau ini enggak, ini 2 nih depannya, maka biar jadi 1 ini harus semuanya dibagi 2. Maka jadi gini, ini 2X kuadrat per 2 dikurang, ini kan 1 ya, 1 per 2X kurang 1 per 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kayak gitu, berarti kan ini 2 bagi 2 1 ya, maka bentuknya jadi X kuadrat min 1 per 2X
min 1/2 sama dengan 0. Nah ini, setelah ini kita sama seperti tadi yang ini nih. Ini pindah ruaskan dulu karena kita akan memodifikasinya yang ini. Maka ini pindah ruas ke sini, maka nilainya jadi x kuadrat min 1/2x sama dengan, ini kan negatif, pindah ruas jadi 1/2. Nah, sama seperti yang tadi, ini bentuknya, yang ini dimodifikasi, ya, dimodif nih. Dimodifnya adalah gini, kan ingat bahwa nilai yang sukut tengah itu adalah 2 kali A-nya. Berarti kalau pengen tahu A-nya adalah dibagi aja. Jadi yang ini nih, A itu sama dengan 1/2 dikali A, kan gitu ya, 2A gitu. Maka yang ini juga sama, kan ini nilainya adalah 2A nih, maka A-nya itu adalah 1/2 dibagi negatif 1/2 ya, dibagi 2, maka hasilnya adalah negatif 1/4. Nah nilai A-nya adalah 1/4. Nah kalau A kuadratnya, jadi nilainya adalah min 1/4 kuadrat, maka hasilnya adalah 1/16. Maka bentuk yang ini, ya, yang ini nanti kita modifikasi ke sini. Jadi nilainya itu adalah x kuadrat min 1/2x gitu. Nah kemudian ditambahkan yang ini, ditambahkan dengan 1/16 sama dengan 1/2 ditambah 1/16. Sekali lagi, modifikasinya itu adalah menambahkan ini ya, tambahkan ke sini. Ya, tadinya kan nggak ada nih, ditambahkan. Kalau ada ditambahkan di sini 1/16, maka ini juga harus ditambahkan 1/16. Begitu. Maka nilai yang ini adalah kita bisa ganti jadi gini, x gitu. A-nya nilainya berapa? Ini nih. Min 1/4 kuadrat, ya. Itu sama dengan nilai yang ini, 1/2 ditambah 1/16. Oke, ini kita sederhanakan dulu, kita selesaikan. X min 1/4 kuadrat, begitu, sama dengan, disamakan penyebutnya, 8/16 ditambah 1/16, gitu ya. Maka nilainya adalah x min 1/4 kuadrat sama dengan 9/16. Nah sampai sini, kemudian langsung kita lanjutkan, akarkan. Kan ini tulis dulu ya, x min 1/4 kuadrat sama dengan 9/16. Kemudian akarkan semua ruas. Nah, maka jadi x min 1/4 kuadrat sama dengan 9/16. Ini semua diakarkan. Ini diakarkan. Maka x min 1/4 kuadrat diakarkan, jadi nilai x min 1/4 sama dengan akar dari 9 adalah 3, akar dari 16 adalah 4. Nah, plus minus ya. Ini plus minus. Plus minus. Maka kita bisa dapatkan ini ada 2 nilainya. Ada 2 nilainya. Berarti x min 1/4 sama dengan 3/4. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah x min 1/4 sama dengan, nah ini kan tadi positif, sekarang negatif 1/4. Nah, oke, ini pindah ruaskan ke sini, maka jadi x sama dengan 3/4
Ini yang tadinya negatif jadi ditambah 1/4, ya, maka X-nya adalah 3. Ini penyebutnya sudah sama. 3 tambah 1 adalah 4/4, maka X-nya sama dengan 1 nilainya. Kemudian yang ini pindah ruas juga ke sini. X sama dengan min 1/4. Min 1/4. Sorry, ini bukan 1/4, ini 3/4. Nah, maka ini adalah min 3/4. Yang ini pindah luas ke sini jadi positif 1/4. Maka X-nya nilainya adalah ini min 3 tambah 1 adalah min 2/4. Atau kita bisa sederhanakan nilainya adalah min 1/2. Jadi akar bersamaan 2x kuadrat min x min 1 sama dengan 0 /adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1/2. Oke? Itu untuk contoh soal lainnya. Mohon kalian coba cermati setiap langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan gitu ya. Bapak hanya ingin ingatkan gini ke kalian ya, bahwa ini metode yang kedua ini adalah salah satu metode aja. Jadi silahkan, nanti juga ada satu lagi metode yang akan Bapak ajarkan ya. Nah, hanya gini, Bapak ingin pastikan ke kalian, coba menurut kalian lebih pahamnya yang mana? Ya. Jadi ini hanya pilihan. Yang pertama tentang pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, nanti yang ketiga pakai rumus ABC. Nah, kalian bisa pilih yang memungkinkan, yang kalian benar-benar paham, yang seperti apa. Ya. Bapak berharap tiga-tiganya kalian mahir sih, bisa. Jadi kalau ada kondisi tertentu, kalian bisa mau pakai yang mana aja. Ya, Bapak berharap apa yang Bapak sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekali lagi, kalau kalian ada pertanyaan, ada kebingungan tentang materi yang sudah Bapak jelaskan ini, silahkan kalian boleh menghubungi Bapak. Bapak siap bantu kalian semua untuk kalian paham dengan apa yang Bapak ajarkan. Paling itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian dan intinya mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Kita ketemu lagi nanti dalam proses pembelajaran dengan Pak Angga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.